Oke, kembali lagi kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, tentang karya dan pemikiran Soeharto. Eh, dengan kehidupannya yang singkat, eh, selama 36 tahun, Surawadi telah menuliskan hampir hampir 30 karya dalam masa hidupnya yang berbahasa Arab dan berbahasa. Nah, dari semua karyanya itu tidak semuanya dapat diselamatkan, tidak semua tidak semuanya dapat diselamatkan, juga tidak semua yang diselamatkan itu dapat diterbitkan. Nah, karya dari hasil pemikiran Sawada ini memuat gaya yang indah dan bernilai sastra yang tinggi. Nanti gitu. Karya dari hasil pemikiran Sawada ini memuat gaya yang indah dan bernilai sastra yang tinggi. Nah, dan juga banyak karya yang memuat karangan Surawadi ini yang hilang dan ada juga yang dimusnahkan. Nah, naskah yang memuat karyanya sangat sedikit yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sangat sedikit dalam bahasa Inggris. Nah, ini manuskrip karya Surawadi ini yang tersisa itu masih ada di perpustakaan Iran, India, dan di Turki. Nah, karyanya. Nah, Nah, menurut Hussein Nas, ia mengkategorikan karya Surawadi ke 5 bagian. Itu yang pertama ada 4 karya besar, risalah pendek, cerita mistik simbolik, transkrip terjemahan, dan doa dan permohonan. Nah, untuk 4 karya besar itu semuanya ditulis dalam berbahasa Arab, ya kan? Berbahasa Arab itu 4 karyanya itu ada Al-Tawilat, Al-Muqawamat, Mutarahat, Hikmah, Al-Isyraq. Nah, Al-Tawilat ini adalah kitab-kitab yang artinya itu intimasi-intimasi. Al-Tawilat artinya intimasi-intimasi. Muqawamat, oposisi-oposisi. Kalau Mutarahat percakapan. Tuh. Nah, kalau Hikmah al-Isyraq ini adalah karya penting, karya penting dari filsafat Mawardi, yaitu filsafat iluminasi. Nah, itu kita lanjut ke yang kedua kan. Yang kedua, risalah pendek. Risalah pendek ini ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Persia. Nah, karya-karya ini adalah karya yang merupakan penjelasan sederhana dalam bentuk yang ringkas. Yang termasuk dalam karyanya itu adalah Hayakil An-Nur. Hayakil An-Nur itu adalah artinya piramida cahaya. Al-Ahwa al al ah al 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 mana ini? Al-Alwah Al-Imadiyah, lembar artinya lembar-lembar yang didedikasikan untuk Imaduddin. Terus Partaunamah, Partaunamah, Partaunamah artinya risalah tentang iluminasi. Terus Yazdan Sinahi artinya pengetahuan tentang Tuhan. Yang terakhir Bustan Al-Qulub itu artinya taman hati. Tuh. Selanjutnya tentang cerita mistik simbolik. Nah, cerita mistik simbolik ini adalah apa ya? Lebih seperti novel yang menuliskan perjalanan jiwa dari Surawati. Nah, karya karyanya ini hampir seluruhnya dalam bahasa Persia, apa ya, namun sedikit dalam berbahasa Arab. Nah, karya tersebut adalah Akil Isur, itu artinya malaikat merah, awas ipar i Jibrail itu senandung sayap Jibril, Al-Gurban Al-Garbiyah,
Itu artinya pengasingan ke negeri barat, lugat imuram, itu bahasa anai-anai, risal risalah fi halal al kuliah, artinya tentang keadaan anak-anak, Ruzi bal jama'at Sufyan, artinya sehari bersama masyarakat Sufi, risalah al abraj, itu artinya tentang perjalanan malam, akhir syafil i simur, itu artinya nyanyian murung Griffin. Nah, jadi eh, cerita mistik simbolik ini kalau apa ya, sama seperti novel ya, sama-sama gitu ya. Ke transkrip terjemahan. Nah, transkrip terjemahan ini itu berisikan karya-karya ini transkrip terjemahan dan uraian atas karya-karya filsafat yang lebih awal serta naskah-naskah suci dan keagamaan serta terjemahan Persia. Nah, itu transkrip terjemahan ini adalah terjemahan Persia. Itu risalatnya Al-Tahirnya Ibnu Sina. Hmm, nah, terus terjemahannya dari Risalat Hakikat Al, terakhir doa dan permohonan. Nah, doa dan ini keseluruhan itu berbahasa Arab. Nah, yang serupa dengan apa yang ada yang ada abad pertengahan disebut buku waktu dan, dan yang disebut sebagai Syahrazuri dan Al-Waridat wa Al-Sakisat. Nah, gini, kan menurut Husenas itu kan mengkategorikan dari 50 karyanya itu, Husenas itu mengkategorikan menjadi 5 bagian karya besarnya. Karya-karya maksudnya ada 4 karya besar, pendek, cerita mistik simbolik yang saya sampaikan itu tadi, novel, terus transkrip terjemahan, doa dan permohonan. Namun, di antara banyaknya karya Surawadi Al-Maktul, ada 4 karya utama yang wajib harus dikaji berurutan. Nah, ini harus digarisbawahi. Jadi dari banyaknya karya Surawadi ini ada 4 karya utama yang wajib harus dikaji berurutan agar memahami filsafat iluminasi Surawadi Al-Maktul. Itu ada Al-Tawilat, Al-Muqawamat, Al-Masyari wa Al-Mutarahat dan Hikmat Al-Isyraq. Nah, 4 karya utama tersebut harus dikaji berurutan dan terencana. Lanjut. Lanjut. Nah, karya dan pemikiran Surawadi Al-Maktul ini dikenal dengan filsafat iluminasi Al-Isyraq. Nah, berasal dari bahasa Arab yang berarti terbit dan bersinar. Namun dalam bahasa Inggris itu eh, illumination, illumination yang dijadikan padanan kata isyraq yang berarti cahaya atau penerangan. Hmm. Nah, penggunaan kata isyraq oleh Surawadi ini untuk menunjukkan sumber pengetahuan yang hakiki. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Nah, penggunaan kata isyraq nih, kata isyraq dan dalam bahasa Inggris illumination itu menunjukkan sumber pengetahuan yang hakiki dan tempat sumber datangnya pencerahan. Nah, eee, alasan kenapa Surawadi menggunakan kata tersebut untuk, apa ya, mengkiaskan pemikirannya. Nah, inti dari filsafat iluminasi ini adalah sifat dan penyebaran cahaya. Nah, filsafat iluminasi ini berbeda dengan filsafat yang telah ada sebelumnya.
Mmm, Filsafat yang telah ada sebelumnya itu banyak bertumpu pada peran rasio, peran akal. Namun filsafat iluminasi ini, menggabungkan antara peran rasio dan intuisi. Dengan kata lain, filsafat iluminasi ini adalah filsafat yang dipadukan dengan tasawuf. Karena kan, Surawadi ini kan menguasai tasawuf dan juga filsafat. Nih, hal ini tidak mengherankan dikarenakan Surawadi adalah seorang seorang filsuf dan seorang sufi. Nih, untuk lebih jelasnya bisa dibaca di makalah pada halaman. Ini sangat menarik. Nah, menurut Surawadi, nalar tanpa intuisi dalam iluminasi itu adalah kekanak-kanakan, rabun, dan tidak pernah mencapai sumber dari segala dan penalaran. Sedangkan intuisi tanpa penyiapan logika, latihan, dan pengembangan kemampuan rasionalnya bisa tersesat dan pula tidak tidak akan bisa mengungkap dirinya secara. Hmm. Nah, proses proses filsafat iluminasi itu dimulai dari Nur Al-Anwar ini itu artinya cahaya dari segala cahaya. Nur Al-Anwar ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nur Al-Anwar ini adalah sumber dari segala cahaya yang ada. Oh. Nah, istilah nur ini yang digunakan oleh Surawadi dalam filsafat iluminasinya. Hmm, tuh. Nah, yang dimaksud dengan Nur Anwar adalah Tuhan. Nah, Tuhan dalam arti adalah Allah. Nah, Nur Anwar ini adalah sumber dari segala cahaya yang ada. Nah, ia maha sempurna, esa dan tidak ada satu yang menyerupainya. Nah, nah, inilah alasan kenapa seorang Surawi mempunyai pemikiran eee, yang sangat luar biasa, yaitu ia ia menghasilkan, pemikiran tentang nominasi, itu, filsafat cahaya. Nah, latar belakang kenapa ia apa ya, apa ya, memikirkan dan menghasilkan filsafat iluminasi itu tak lain dan tak bukan, itu adalah hasil apa ya, orang-orang terdahulu. Itu ada pemikiran sufisme, pemikiran filsafat peripatetik Islam, pemikiran filsafat sebelum Islam, pemikiran Iran kuno, dan juga bersandar pada ajaran Zoroaster. Nah, jadi Surawadi itu mempelajari ini semua dari ini, dari pemikiran Sufi di sini, pemikiran filsafat Islam. Jadi Surawadi itu mempelajari ini semua. Nah, ketika dia mempelajari ini semua, ya kan, kemudian lahirlah filsafat. Nah, pemikiran sufisme ini khususnya adalah karya Al-Hallaj tentang api suci yang berada ya tentang api suci dan Al-Ghazali tentang Miskat Al-Anwar yang menjelaskan hubungan antara antara Al-Nur dengan iman. Eh, nah, karyanya ini mempunyai pengaruh langsung pada pemikiran iluminasi Surawadi. Nah, yang kedua, pemikiran filsafat paripatetik Islam. Nah, ini juga pemikiran filsafat peripatetik Islam ini juga mempengaruhi pengetahuan Surawi. Itu khususnya filsafat Ibnu Sina. Walaupun Surawadi mempunyai ide yang independen, tetapi secara isi tidak bisa melepaskan pengaruh yang ada dari Ibnu Sina. Ini tentang definisi dan hakikat hakikat ruh. Itu yang ketiga, pemikiran filsafat sebelum Islam. Nah, Surawadi juga mempelajari filsafat sebelum Islam seperti contoh aliran Pitagoras, Platonisme, dan Hermenisme. Hmm. Nah, dalam bukunya Hikmah Al-Isyraq, ia mengatakan bahwa ilmu cahaya akan sangat membantunya dan siapa saja yang mengetahui Allah yang merupakan inti dari ilmu Tuhan. Nah,
Terus pemikiran Ireng Kuno juga mempengaruhi pemikiran Surawardi tentang nasi. Nah, pemikiran Ireng Kuno. Terus yang terakhir tuh bersandar pada ajaran Zoroaster. Eh, bersandar pada bersandar pada ajaran Zoroaster. Nah, yang ia dapatkan dari bersandar pada ajaran Zoroaster ini, ia menggunakan lambang cahaya dan ya, bersandar pada ajaran Zoroaster, ia menggunakan lambang cahaya sebagai apa? Sebagai kiasan dalam dalam filsafatnya, dalam pemikiran. Itu untuk yang bagian 2 mengenai karya dan pemikiran Socrates. Nanti kita lanjut ke bagian yang ketiga.